Pria ini terperangkap di dalam sebuah ruangan logam, yang mana setiap menitnya, suhu di dalam akan bertambah beberapa Celcius. Mau tahu gimana alur cerita lengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Diceritakan, seorang pria bernama Ryan Hines ditampilkan terbangun terikat di sebuah ruangan sempit, dengan semua dinding dilapisi dengan logam dan pintu-pintu yang terkunci. Membuka matanya, Ryan ketakutan dan tidak percaya dia dalam kesulitan seperti itu. Dia berhasil membebaskan diri dari tali dan mencoba membuka pintu, tetapi pintunya tidak mau bergerak. Ada jendela kecil di ruangan itu, tetapi Ryan tidak bisa memecahkannya atau melihat apapun melaluinya. Dalam keadaan ketakutan yang intens, Ryan meminta bantuan, belum menyadari betapa sulitnya untuk lolos dari perangkap ini. HP Ryan berbunyi. Itu teman dan rekannya yang bernama Bruce. Dengan cemas, Bruce memberitahu Ryan bahwa dia juga terperangkap dalam tungku serupa yang terus memanas. Tampaknya seseorang telah menculik Bruce dan meminta uang. Dia berteriak ke telepon bahwa penculik telah menaikkan suhu hingga batas maksimal. Hingga pada akhirnya, Bruce nampak tidak selamat. Di kamar Ryan, suara jeritan yang tak tertahankan memenuhi udara. Kemudian, penculik dengan suara serak dan terdistorsi berbicara kepada Ryan melalui pengeras suara. Pelakunya tahu nama Ryan dan memberinya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu Ryan harus menjawab siapa nama pria tersebut. Awalnya, Ryan panik dan tidak ingin memainkan permainan bodoh ini, tetapi suara itu bersikeras bahwa itulah satu-satunya jalan keluar, dan Ryan mulai mengingat kejadian dari malam sebelumnya. Dia bekerja sebagai pialang dan menghadiri pesta dengan para investor. Ryan menyebutkan nama investor, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasi penculik di antara mereka. Sebagai hukuman karena gagal melakukan tugasnya, pelaku meningkatkan suhu ruangan hingga 100 derajat Fahrenheit, hingga membuat Ryan ngeri dengan apa yang terjadi. Dia mondar-mandir di ruangan dan memohon untuk mengakhiri siksaannya. Dia bahkan mencoba merusak pemanas, tetapi terlalu panas. Akhirnya, Ryan pasrah pada nasibnya dan bersiap untuk mematuhi perintah apapun dari penculik. Pelakunya senang dengan kepatuhan Ryan dan bahkan menyalakan kipas angin. Ryan menyadari bahwa ia tidak akan bisa kabur dari sini dengan mudah dan tidak bisa memahami apa yang sebenarnya diinginkan si penculik. Ia meminta $1 juta dari tabungan Ryan. Ryan terkejut karena ia tidak punya uang sebanyak itu. Namun si penculik tidak mau menerima alasan dan berkata Ryan punya waktu 2 jam untuk mentransfer uang $1 juta itu ke rekeningnya. Setiap 5 menit, si penculik akan menaikkan suhu ruangan sebanyak 3 derajat. Jadi dalam 2 jam, Ryan akan mendidih jika ia tidak membayar. Ryan meyakinkan si penculik bahwa ia hanya seorang pialang biasa dan kepala keluarga, dan ia tidak bisa mendapatkan $1 juta dalam waktu sesingkat itu. Keluarganya sudah punya hipotek dan banyak utang. Sebagai bukti, Ryan menunjukkan foto istri dan putranya kepada si penculik. Namun, pelaku sudah tahu semua detail tentang keluarga Ryan dengan berkata, "Kami tahu segalanya tentang Anda, Tuan Hines. Kami tahu lebih dari yang Anda kira." Ryan pun mulai merasa tidak nyaman karena ancaman itu. Tampaknya dia memang menyembunyikan sesuatu. Ryan berjanji akan memberikan semua uang yang ada di kartunya kepada penculik. Namun, jumlahnya jelas kurang dari $1 juta. Jadi penculik tidak berniat melepaskannya. Saat itulah Ryan menelpon saudaranya bernama John. John bekerja sebagai polisi dan terkejut dengan telepon Ryan karena mereka tidak berbicara selama 1,5 tahun. Ryan langsung ke intinya dan memberitahu John bahwa dia telah diculik. John berjanji untuk melacak lokasi Ryan melalui teleponnya secepat mungkin dan mengirim patroli ke sana. Ryan menemukan harapan dalam prospek penyelamatan. Penculik itu berbicara kepada Ryan sekali lagi. Dia tahu bahwa Ryan menelepon saudara polisinya, tetapi menyarankan agar tidak mengandalkan bantuan polisi. Karena ketakutan, Ryan menawarkan sepasang jam tangan pemberian ayahnya kepada si penculik, yang nilainya mencapai $10.000. Namun, si penculik tidak tertarik dengan jam tangan tersebut dan memaksa Ryan untuk menghancurkannya. Setelah itu, Ryan menelepon istrinya yang bernama Anna. Ryan tidak menceritakan penculikannya, hanya meminta Anna mentransfer semua uang warisannya ke rekening penculik tanpa bertanya terlalu banyak. Anna khawatir Ryan terlibat dalam perjudian, tetapi dengan berat hati mentransfer uang tersebut. Selanjutnya, Ryan menelepon ibunya. Ibunya memarahi putranya karena hanya menghubunginya saat membutuhkan sesuatu dan tidak mengkhawatirkan ayahnya yang sakit. Namun, Ryan rupanya kesal karena dia mengirim uang kepada orang tuanya setiap bulan. Dia meminta ibunya untuk mengirimkan semua tabungan mereka tanpa penjelasan. Ibunya menolak, dan Ryan kehilangan kesabarannya. Wanita itu menutup telepon. Ryan menelepon kembali dan meminta maaf atas kekasarannya. Setelah itu, ibunya mentransfer uang. Beberapa waktu berlalu,
dan suhu di dalam ruangan menjadi sangat panas. Ryan mulai merasa lebih sulit bernapas. Kemudian, John meneleponnya. Dia meyakinkan saudaranya bahwa tidak perlu mencari lebih banyak uang, karena Ryan akan segera bebas. Sinyal dari telepon Ryan mengarahkan polisi ke sebuah gudang. Tawanan itu tidak percaya dengan keberuntungannya. John meminta Ryan untuk tidak membuat penculik marah dan menunggu pertolongan. Hingga tiba-tiba, ternyata sinyal telepon itu palsu, yang malah mengarah Ryan ke gudang kosong. Kenyataannya, Ryan bisa berada di mana saja, namun itu bukan bagian terburuknya. Di gudang kosong itu, penculik meninggalkan catatan dengan kata-kata, "Aku memilikinya." Ini berarti pelakunya telah membawa seseorang yang dekat dengan Ryan. Ryan merasa ngeri mendengar berita ini. Ia menelepon istrinya, Anna, dan mengetahui bahwa Anna bersembunyi di dapur dari pencuri yang membobol rumah mereka. Anna mengatakan bahwa mereka juga ingin menculiknya dan menutup telepon. Ryan panik dan air panas mulai mengalir dari langit-langit kamarnya. Ia melindungi dirinya dengan kursi dan memohon belas kasihan. Penculik itu mengatakan bahwa ia mendapatkan Anna, namun ia berjanji akan membebaskan Anna dan Ryan begitu ia mendapatkan uang $1 juta. Ryan bekerja dengan orang-orang kaya dan dapat memeras uang yang diminta dari mereka. Ia perlu mengumpulkan $900 lagi. Ryan menggunakan pesona pialangnya dan menelepon klien pertamanya. Di tempat itu, ia menemukan obat ajaib untuk mengatasi rambut rontok yang sangat membutuhkan dana. Klien tersebut tertipu dan mengirimkan uang kepada Ryan, namun ia membutuhkan lebih banyak uang. Kondisi Ryan memburuk saat tungku pembakaran semakin panas. Namun, ia tidak menyerah dan terus menelepon klien-klien kaya. Banyak dari mereka yang tidak siap untuk langsung berinvestasi dalam produksi palsu. Ryan hancur karena ancaman terhadap hidupnya semakin nyata. Dengan gugup, Ryan meminta penculik untuk sedikit mengurangi panas, karena membuatnya sulit berkonsentrasi dan berkomunikasi dengan klien. Namun, pelakunya tetap tidak mau menyerah. Karena panas yang menyengat, Ryan menjadi pusing dan kehilangan kesadaran. Ia sadar kembali dari panggilan telepon John yang menanyakan tentang kesehatan saudaranya. John berharap dapat segera menyelamatkan Ryan, karena ia berhasil menemukan sinyal telepon dengan lebih akurat. Sementara itu, Ryan mencoba mengingat momen penculikannya. Penculikan itu dilakukan oleh seseorang bertopeng hitam tepat di dalam mobil Ryan. Dia tidak ingat apa-apa lagi. Namun, mengapa penculik itu memilihnya saat Ryan terus mendidih di dalam kamarnya yang mengerikan? Dia menyadari bahwa dia tidak akan punya cukup waktu untuk mengumpulkan $1 juta. Tiba-tiba, salah satu klien yang skeptis meneleponnya kembali. Dia berubah pikiran dan bersedia mentransfer uangnya segera. Bersamaan dengan jumlah ini, rekening Ryan sekarang memiliki lebih dari $1 juta. Dia mentransfer semua uang ini ke rekening penculik dan meminta untuk mematikan pemanas. Namun, penculik mengatakan bahwa Ryan tidak bermain sesuai aturan, karena tugasnya adalah mentransfer $1 juta miliknya sendiri. Karena Ryan menipu orang lain untuk memberinya uang, siksaannya akan terus berlanjut. Penculik entah bagaimana tahu bahwa Ryan memiliki akun rahasia dengan $4 juta. Dan karena Ryan tidak bermain sesuai aturan, pelakunya sekarang menuntut tambahan $4 juta di atasnya. Tampaknya Ryan tidak sesederhana kelihatannya, mengingat kekayaannya yang sangat besar yang disembunyikan. Entah bagaimana, penculik mengetahui kata sandi akun Ryan, dan bertekad untuk mentransfer uang itu untuk dirinya sendiri. Ryan yang malang tidak punya pilihan. Suhu ruangan naik hingga 180 derajat, dan Ryan di saat-saat terakhir kekuatannya akhirnya menelepon bank. Setelah mentransfer uangnya, Ryan kehilangan kesadaran. Segera, penculik mematikan pemanas dan entah kenapa meletakkan sebuah kotak kecil di ruangan itu. Ryan melihat semua ini seolah-olah dalam keadaan linglung dan tidak bisa bergerak. Setelah itu, penggemar di ruangan mulai berlarian. Ryan akhirnya sadar kembali dan merangkak di bawah tubuhnya untuk menenangkan diri. Si penculik menghubungi Ryan lagi. Meskipun sebelumnya sudah berjanji, dia masih belum siap melepaskan Ryan sebagai gantinya. Dia menawarkan Ryan segelas air yang tertinggal di kamar dan menyarankan mereka untuk membahas sesuatu yang penting. Melalui celah di pintu, si penculik menyelipkan selembar kertas ke dalam kamar. Kertas itu berisi nama-nama orang yang dicintai Ryan, termasuk seseorang bernama Leslie. Tampaknya, Ryan tidak ingin ada yang tahu tentang wanita ini. Tiba-tiba, istri Ryan, Anna, meneleponnya. Dia juga dikurung di ruangan logam yang dipanaskan. Ryan mencoba menghibur kekasihnya, tetapi penculik itu mengganggu percakapan mereka dan memaksa Ryan untuk mengatakan kebenaran tertentu kepada Anna. "Jika kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkan kalian berdua bersama
berjalan menuju matahari terbenam sambil bergandengan tangan. Pertama-tama, Ryan harus mengungkapkan berapa banyak nama yang dimilikinya. Dengan riang, Ryan bersikeras bahwa Ryan Hines adalah satu-satunya namanya. Namun, dengan menggunakan pemanas ruangan, penculik itu memaksa Ryan untuk mengakui bahwa dia memiliki lusinan nama. Pada saat yang sama, pelakunya memanaskan kamar Anna dan Ryan tidak bisa berbohong. Dia juga mengakui bahwa dia meyakinkan orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam berbagai skema, tetapi sebenarnya hanya merampok mereka. Penculik itu kembali menyebut nama Leslie dan meminta Ryan untuk membuka kotak di sudut ruangan. Ryan perlahan dan dengan perasaan tenggelam merangkak ke kotak itu. Di dalam, dia menemukan jari Leslie dengan cincin kawin. Tiba-tiba, Leslie sendiri menghubunginya. Ia juga diculik dan ditahan di ruangan yang dipanaskan. Ryan harus mengakui bahwa ia memiliki dua istri, Anna dan Leslie. Kedua wanita itu terkejut dengan pengungkapan ini. Ryan dengan nada sedih mengatakan bahwa ia tidak pernah mencintai Leslie dan hanya mengambil uangnya. Ia menyesal telah berbohong kepada semua orang, wanita kaya, investor, dan bankir. Ia mengaku bahwa ia hanya benar-benar mencintai Anna dan sangat menghargai keluarga mereka. Selama pengakuan yang menyentuh hati ini, John menelepon Ryan. Dalam 15 menit, ia dan tim penyelamat akan tiba untuk menyelamatkan Ryan. Namun Ryan tidak peduli lagi. Setelah semua yang dikatakannya, hidupnya hancur. Dia hanya meminta maaf kepada John karena telah menjadi saudara yang buruk. Setelah percakapan itu, Ryan menemukan pistol di dalam kotak. Penculik itu ingin Ryan melukai dirinya sendiri dan kemudian membiarkan Anna dan Leslie pergi. Ryan memegang pistol itu sendiri, tetapi tidak terisi peluru. Ryan mulai menangis histeris. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ryan masuk ke kamar sambil membawa mikrofon dan remote control. John langsung melompat keluar dari sudut jalan dengan pistol di tangannya. Polisi itu berpura-pura baru saja tiba untuk membebaskan Ryan. Tetapi pria itu mengerti bahwa saudaranya tidak akan bisa sampai di sana dalam waktu sesingkat itu. Jadi menurutnya, John adalah penculiknya. Ryan terkejut dengan penemuan ini. "Kau saudaraku, bagaimana kau bisa melakukan ini?" John yakin tindakannya dapat dibenarkan karena ia mengambil uang dari Ryan yang bukan miliknya. Kemarahannya terhadap Ryan meningkat ketika putranya meninggal karena kanker. Ternyata ia telah meminta bantuan keuangan kepada Ryan, tetapi Ryan mengabaikan permintaan itu. Namun, Ryan tidak tahu bahwa uang itu dibutuhkan untuk pengobatan keponakannya. Jika tidak, ia akan segera membantu. Marah dan merasa dikhianati, John melihat situasi secara berbeda dan menyalahkan Ryan atas segalanya. Dijelaskan, 6 bulan yang lalu, John secara tidak sengaja mengunjungi rumah Leslie untuk menanggapi panggilan telepon dan melihat foto-foto pernikahan dengan Ryan. Saat itulah ia mulai menggali lebih dalam dan menemukan skema keuangan Ryan. Hal ini membuat John marah dan ia memutuskan untuk membalas dendam atas putranya. Terungkap pula bahwa rekan Ryan, Bruce, rupanya selamat. Ia hanya bermain bersama John untuk menakut-nakuti Ryan. Sementara itu, Anna dan Leslie masih hidup dan merupakan rekan konspirator dalam penculikan Ryan. Kedua wanita itu sudah saling kenal sejak lama dan hanya ingin pengakuan dari Ryan. Namun, Anna tahu bahwa suaminya benar-benar mencintainya dan bersedia memaafkannya. Leslie yang cemburu tidak tahan dengan kenyataan itu dan menyerang Anna. Kemudian ia mendekati komputer dan mencoba mentransfer semua uang ke rekeningnya, tetapi semuanya nampak telah hilang. Ternyata Ryan sudah lama mengetahui siapa penculiknya yang sebenarnya. "Anda sudah tahu itu kami sejak awal." Leslie mulai panik dan John menyingkirkannya. Ryan mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui rencana mereka hampir seketika. Itu terjadi ketika Anna mengatakan di telepon bahwa ia juga telah diculik, meskipun Ryan belum menceritakan tentang penculikannya sendiri. Kemudian, pria itu teringat jam tangan yang rusak. John selalu iri karena ayahnya memberikan jam tangan itu kepada Ryan. Dan akhirnya, ia menyadari bahwa jari Leslie palsu. Karena itu, Ryan curiga dan mengirimkan uang itu kepada John dengan sengketa. Ini berarti bahwa mereka akan dilacak kembali ke rekeningnya dan John tidak akan mendapatkan sepeser pun. Menyadari semuanya, John menyarankan agar mereka berdua keluar dari sini bersama-sama dan hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Namun Ryan punya rencana lain. Ia segera mengunci John di dalam tungku pemanas bersama para wanita. Kemudian Ryan meninggalkan gudang dengan perasaan bahwa tidak ada pemenang dalam situasi ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ryan pantas menerima hukuman seperti itu atas kebohongannya, atau apakah rencana penculikan itu berlebihan? Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu membagongkan.